Oke, pada video kali ini kita akan membahas soal latihan persiapan untuk menghadapi ujian semester 1 mata pelajaran Matematika Peminatan kelas 11 SMA. Nah, pada video ini akan ada dua topik. Yang pertama, persamaan trigonometri, dan yang kedua, rumus identitas trigonometri. Nah, video ini akan membantu kamu dalam mempersiapkan diri dengan dua cara. Nah, yang pertama adalah dengan memberikan contoh soal, dan yang kedua dengan memberikan soal latihan mandiri. Nah, contoh soal ini akan kita bahas secara bersama dan juga akan ada materi secara ringkas. Sedangkan kalau latihan mandiri itu akan kamu kerjakan sendiri di rumah. Nah, contoh soal ini akan ada 15 buah soal, sedangkan latihan mandiri akan ada 20 soal. Nah, mari kita mulai dari soal yang pertama. Himpunan penyelesaian dari cos 2x sama dengan cos 230 derajat pada X yang lebih besar dari 0 atau kecil dari 360 derajat adalah. Nah, sebelum kita melakukan pembahasan soal, kita harus ingat dulu materinya, di mana jika ada persamaan cos X sama dengan cos alfa, maka X-nya ada dua buah. Yang pertama, alfa ditambah K dikali 360, yang kedua, negatif alfa ditambah K dikali 360. Nah, di sini ruas kirinya ada cos 2X. Berarti inilah yang menjadi X-nya, yang menjadi fungsinya. Sedangkan di sebelahnya, di ruas kanan itu ada cos 230 derajat. Berarti ini adalah alfa. Sehingga kalau kita gunakan rumusnya, ini menjadi 2X sama dengan 230 derajat ditambah K kali 360 derajat. Dan satu lagi, 2X sama dengan negatif 230 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, ini boleh sama-sama kita bagi dua, sehingga menjadi X sama dengan 115 derajat ditambah K kali 180 derajat. Sedangkan bentuk yang kedua ini juga bisa kita sama-sama bagi dua di kedua ruasnya, sehingga kita dapatkan X sama dengan negatif 115 derajat ditambah K kali 180 derajat. Nah, ini kita coba menggantikannya mulai dari 0, sehingga kita dapatkan X sama dengan 115 derajat ditambah 0 dikali 180 derajat. Hasilnya adalah 115 derajat. Kemudian untuk K sama dengan 1, berarti X sama dengan 115 derajat ditambah 1 dikali 180 derajat. Hasilnya adalah 295 derajat. Untuk K sama dengan 2, berarti X sama dengan 115 derajat ditambah 2 dikali 180 derajat. Hasilnya adalah 475 derajat. Nah, ini sudah melewati dari interval, berarti kita pindah ke bentuk kedua. Nah, yang ini untuk K sama dengan 0, kita dapatkan X sama dengan negatif 115 derajat ditambah 0 dikali 180 derajat. Hasilnya adalah negatif 115 derajat. Nah, ini tidak sesuai dengan intervalnya, berarti tidak akan kita ambil sebagai himpunan penyelesaian. Kemudian untuk K sama dengan 1, X sama dengan negatif 115 derajat ditambah 1 dikali 180 derajat. Ini hasilnya adalah 65 derajat. Untuk K sama dengan 2, X sama dengan negatif 115 derajat ditambah 2 dikali 180 derajat. Hasilnya adalah 245 derajat. Nah, kalau kita coba untuk K sama dengan 3, pasti sudah melewati interval. Maka himpunan penyelesaiannya adalah dimulai dari 65 derajat, kemudian 115 derajat, lalu 245 derajat, dan yang terakhir 295 derajat. Jadi jawabannya adalah C. Oke, kita lanjutkan ke soal yang nomor 2. Himpunan penyelesaian dari tan 2X sama dengan tan 1/3 pi pada interval X yang besar dari 0 dan kecil dari 3/2 pi adalah. Nah, jika soal seperti ini, kita harus ingat, seandainya ada persamaan tan X sama dengan tan alfa, maka rumusnya hanya satu, yaitu X sama dengan alfa ditambah K dikali 180 derajat. Nah, karena di sini bentuknya dalam pi, maka ini bisa kita ubah rumusnya menjadi X sama dengan alfa ditambah K dikali pi. Nah, sehingga di sini bisa kita langsung kerjakan 2X sama dengan 1/3 pi ditambah K pi. Lalu ini sama-sama kita bagi dua, sehingga kita dapatkan bentuk X sama dengan 1/6 pi ditambah K
K dikali 1/2 Pi. Nah, karena di sini ada pecahan, berarti ini boleh kita samakan penyebutnya, yaitu sama-sama berpenyebut 6, sehingga kita dapatkan bentuk 1/6 Pi ditambah K dikali 3/6 Pi. Nah, 3/6 Pi sama dengan 1/2 ya. Nah, untuk mempermudah kita, interval ini boleh kita ubah juga dalam bentuk pecahan per 6 agar memudahkan kita untuk tahu sampai mana kita itu berhenti mencari nilai X. Nah, 3/2 Pi kalau kita jadikan per 6 itu menjadi 6 dibagi 2, kita dapatkan 3, dikali 3 dapatnya adalah 9. Jadi bentuk ini sama dengan 9/6 Pi. Oke, kita lanjut dengan mengganti K. Mulai dari K sama dengan 0, kita dapatkan X sama dengan 1/6 Pi ditambah 0 dikali 3/6 Pi. Hasilnya adalah 1/6 Pi. Lalu untuk K sama dengan 1, X sama dengan 1/6 Pi ditambah 1 dikali 3/6 Pi. Hasilnya adalah 4/6 Pi. Lalu untuk K sama dengan 2, kita dapatkan X sama dengan 1/6 Pi ditambah 2 dikali 3/6 Pi. Hasilnya adalah 7/6 Pi. Untuk K sama dengan 3, kita dapatkan X sama dengan 1/6 Pi ditambah 3 dikali 3/6 Pi. Hasilnya adalah 10/6 Pi. Nah, ini sudah melewati interval yang sudah kita buat tadi. Sehingga hasilnya adalah 1/6 Pi, 4/6 Pi, dan juga 7/6 Pi. Jadi jawabannya adalah D. Lanjut ke soal yang ketiga, himpunan penyelesaian dari akar 2 sin 2x dikurang 15 derajat dikurang 1 sama dengan 0 untuk x yang besar dari 0 derajat dan kecil dari 360 derajat adalah. Nah, di sini kita harus ingat dengan persamaan sin X sama dengan sin alfa. Sebenarnya ini mempunyai dua rumus. Yang pertama adalah X sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat. Dan satu lagi X sama dengan 180 derajat dikurang alfa ditambah K kali 360 derajat. Tapi jika seandainya soalnya seperti ini, tidak ada sin di kiri dan di kanan, hanya di kiri saja, lebih bagus kita menggunakan satu rumus saja. Kemudian kita juga harus mengingat kuadran dari sin yang bernilai positif dan sin yang bernilai negatif. Oke, bentuk ini harus kita modifikasi terlebih dahulu. Modifikasinya adalah akar 2 sin dari 2x dikurang 15 derajat dikurang 1 sama dengan 0 bisa kita pindah ruaskan satunya, sehingga kita dapatkan akar 2 sin dari 2x kurang 15 derajat sama dengan 1. Sehingga sin 2x dikurang 15 derajat itu sama dengan 1 per akar 2. Ini boleh kita rasionalkan dengan mengalihkan akar 2 per akar 2, sehingga kita dapatkan bentuk sin 2x dikurang 15 derajat sama dengan 1/2 akar 2. Nah, sin yang bernilai 1/2 akar 2 itu adalah 45 dan ia bernilai positif di kuadran 1 dan juga kuadran ke-2. Nah, kuadran 1 itu langsung 45 derajat, sedangkan kuadran 2 kita cari dengan rumus 180 derajat dikurang 45 derajat. Hasilnya adalah 135 derajat. Lalu kita gunakanlah rumus yang ini. Bentuknya adalah 2x dikurang 15 derajat sama dengan 45 derajat ditambah K kali 360. Dan satu lagi, 2x dikurang 15 derajat sama dengan 135 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, bentuk ini bisa kita modifikasi lagi. Caranya adalah dengan pindah ruas dan juga pembagian, sehingga kita dapatkan 2x sama dengan 45 derajat ditambah 15 derajat adalah 60 derajat ditambah K dikali 360. Sedangkan bentuk yang ini 2x sama dengan 135 derajat ditambah dengan 15 derajat, hasilnya adalah 150 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Jadi negatif 15 pindah ruas menjadi positif 15 atau ditambah 15. Nah, ini boleh sama-sama kita bagi 2, sehingga kita dapatkan bentuk X sama dengan 30 derajat ditambah K
dikali 180 derajat. Yang ini X sama dengan 75 derajat ditambah K dikali 180 derajat. Nah, sekarang kita mulai ganti K sama dengan 0, berarti X sama dengan 30 derajat ditambah 0 dikali 180 derajat. Nah, hasilnya adalah 30 derajat. Untuk K sama dengan 1, X sama dengan 30 derajat ditambah 1 dikali 180 derajat. Hasilnya adalah 210 derajat. Untuk K sama dengan 2, X sama dengan 30 derajat ditambah 2 dikali 180 derajat. Hasilnya adalah 390 derajat. Ini sudah melewati interval. Nah, lanjut ke bentuk yang kedua, berarti untuk K sama dengan 0, kita dapatkan X sama dengan 75 derajat ditambah 0 dikali 180 derajat. Hasilnya adalah 75 derajat. Untuk K sama dengan 1, X sama dengan 75 derajat ditambah 1 dikali 180 derajat. Hasilnya adalah 255 derajat. Untuk K sama dengan 2, berarti X sama dengan 75 derajat ditambah 2 dikali 180 derajat. Hasilnya adalah 435 derajat. Nah, sesuai dengan interval, hasilnya adalah 30 derajat, 75 derajat, 210 derajat, dan juga 255 derajat. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah D. Kita lanjutkan nomor 4. Diketahui persamaan cos 4x sama dengan sin 2x pada interval x yang besar dari 0 derajat, kecil dari 270 derajat. Nilai x yang memenuhi adalah. Nah, kita tahu bahwa untuk menyelesaikan persamaan trigonometri, bentuk kiri dan kanan ini harus sama. Jika namanya cos di kiri, berarti juga harus cos di kanan. Artinya kita harus mengganti bentuk sin ini menjadi cos. Caranya adalah ingat bahwa ada rumus sin alfa sama dengan cos 90 derajat dikurang alfa, ataupun cos alfa sama dengan sin 90 derajat dikurang alfa. Berarti kita bisa mengubah bentuk cos 4x sama dengan sin 2x ini menjadi cos 4x sama dengan cos 90 derajat dikurang 2x. Nah, maka ini bisa kita gunakan rumus persamaan cos lagi, yaitu untuk cos x sama dengan cos alfa, maka x-nya ada yang alfa dan juga ada yang negatif alfa. Sehingga bentuk ini menjadi 4x sama dengan 90 dikurang 2x sebagai alfanya ditambah k dikali 360. Satu lagi, 4x sama dengan negatif dari 90 dikurang 2x ditambah k dikali 360 derajat. Nah, bentuk ini bisa kita modifikasi dengan cara pindah ruas negatif 2x-nya menjadi 4x ditambah 2x sama dengan 90 derajat ditambah k dikali 360 derajat. 6x sama dengan 90 derajat ditambah k dikali 360 derajat. Nah, bentuk ini bisa sama-sama kita bagi 6, sehingga kita dapatkan X sama dengan 15 derajat ditambah K dikali 60 derajat. Nah, sedangkan bentuk yang kedua ini juga bisa kita sederhanakan. Pertama, kalikan negatifnya ke dalam, berarti kita dapatkan 4X sama dengan negatif 90 derajat ditambah 2X ditambah K dikali 360 derajat. Nah, 2x-nya pindah ruas sehingga kita dapatkan 4x dikurang 2x sama dengan negatif 90 derajat ditambah k dikali 360 derajat. Sehingga kita dapatkan 2x sama dengan negatif 90 derajat ditambah k dikali 180 derajat. Ini boleh kita bagi 2 di kedua ruasnya sehingga kita dapatkan x sama dengan negatif 45 derajat ditambah k dikali sehingga ini kita dapatkan 2x sama dengan negatif 90 derajat ditambah k dikali 360 derajat. Kalau kita bagi 2 di kedua ruasnya, sehingga kita dapatkan x sama dengan negatif 45 derajat ditambah k dikali 180 derajat. Nah, di sini kita mulai mengganti k sama dengan 0, kita dapatkan x sama dengan 15 derajat ditambah 0 dikali 60 derajat. Hasilnya adalah 15 derajat. Untuk k sama dengan 1, x sama dengan 15 derajat ditambah 1 dikali 60 derajat, hasilnya adalah 75 derajat.
Kemudian untuk K sama dengan 2, X sama dengan 15 derajat ditambah 2 dikali 60 derajat, hasilnya adalah 135 derajat. Kemudian untuk K sama dengan 3, X sama dengan 15 derajat ditambah 3 dikali 60 derajat, hasilnya adalah 195 derajat. Untuk K sama dengan 4, kita dapatkan X sama dengan 15 derajat ditambah 4 dikali 60 derajat, hasilnya adalah 255 derajat. Kalau K sama dengan 5, ini sudah menjadi 300, berarti lebih dari 270. Oke, kita lanjutkan ke yang kedua ini. Berarti untuk K sama dengan 0, X sama dengan negatif 45 derajat ditambah 0 dikali 180 derajat. Hasilnya adalah negatif 45 derajat. Untuk K sama dengan 1, X sama dengan negatif 45 derajat ditambah 1 dikali 180 derajat, hasilnya adalah 135 derajat. Untuk K sama dengan 2, X sama dengan negatif 45 derajat ditambah 2 dikali 180 derajat, hasilnya adalah 315 derajat. Nah, ini sudah melewati interval yang sudah ditentukan. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah 15 derajat, 75 derajat. Nah, 135 derajatnya cukup ditulis sekali, lalu 195 derajat dan 255 derajat. Maka sesuai dengan objektif jawabannya adalah D. Oke, sekarang itu merupakan segmen latihan mandiri. Silahkan kamu screenshot 4 buah soal ini dari 20 soal yang tersedia. Nah, nanti setelah kamu menyelesaikan video ini, silahkan dikerjakan. Oke, sudah selesai di screenshot ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke part yang kedua, yaitu soal nomor 5. Jika X merupakan nilai yang memenuhi persamaan 2 sin kuadrat X dikurang 7 sin X tambah 3 sama dengan 0, untuk X yang besar dari 90 derajat dan kecil dari 360 derajat, maka nilai tan X adalah. Nah, di sini persamaannya itu sudah memiliki nama yang sama, yaitu 2 sin kuadrat X dikurang 7 sin X ditambah 3 sama dengan 0. Nah, di sini kita langsung saja memfaktorkan, tapi terlebih dahulu lebih baik kita misalkan suatu variabel, misalnya P sama dengan sin X. Sehingga ini bentuknya adalah 2P kuadrat dikurang 7P ditambah 3 sama dengan 0. Nah, di sini A dan C-nya kita kalikan sehingga didapat 6, maka faktor yang menghasilkan penjumlahan 7 adalah negatif 6 dan negatif 1. Maka bentuk pemfaktoran ini adalah 2P dikurang 6 dikali 2P dikurang 1, tapi jangan lupa untuk dibagi 2. Maka bentuk ini kalau kita sederhanakan didapat P dikurang 3 dikali dengan 2P dikurang 1 sama dengan 0. Berarti P sama dengan 3, P sama dengan setengah. Nah, kita kembalikan bentuk P ke sin X, berarti kita dapatkan sin X sama dengan setengah. Nah, sebenarnya untuk mencari nilai sin yang setengah, kita harus ingat saja bahwa sin yang bernilai positif itu di kuadran 1 dan kuadran 2. Nah, sin yang nilainya setengah itu adalah 30 derajat, sedangkan yang positif di kuadran 1 dan juga kuadran 2, itu untuk kuadran satunya langsung alfa, yaitu 30 derajat, sedangkan untuk kuadran keduanya, 180 derajat dikurang alfa, dapatnya adalah 150 derajat. Nah, karena di sini dia itu hanya X variabelnya, berarti kita tidak perlu untuk mencari nilai dengan menggunakan rumus K. Nah, jadi di sini X kita itu adalah 30 derajat dan juga 150 derajat. Nah, di sini katanya X-nya itu pada interval 90 derajat sampai 360 derajat. Maka yang memenuhi adalah 150 derajat. Nah, pertanyaannya adalah nilai tan X atau tan 150 derajat. Nah, tan 150 derajat itu di kuadran 2 bernilai negatif dan sama dengan negatif tan 30 derajat. Jadi hasil akhirnya adalah negatif sepertiga akar 3. Jadi jawabannya adalah E. Kita lanjutkan ke soal nomor 6. Jika 2 sin kuadrat X ditambah 3 cos X sama dengan 0, untuk X yang besar dari 0 dan kecil dari 360 derajat, nilai X yang memenuhi adalah. Nah, di sini tampak bahwa nama trigonometrinya berbeda.
Yang pertama, 2 sin kuadrat X ditambah 3 cos X sama dengan 0. Ada sin dan juga ada cos. Nah, karena sinnya berbentuk kuadrat, maka kita harus ingat materi rumus identitas, yaitu sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Sehingga kita bisa mendapatkan bentuk sin kuadrat X sama dengan 1 dikurang cos kuadrat X. Jadi ini kita ganti dengan 1 dikurang cos kuadrat X ditambah 3 cos X sama dengan 0. Ini boleh kita kali ke dalam, sehingga kita dapatkan 2 dikurang 2 cos kuadrat X ditambah 3 cos X sama dengan 0. Nah, ini menjadi negatif cos kuadrat X ditambah 3 cos X ditambah 2 sama dengan 0. Nah, ini boleh kita kali dulu dengan negatif 1, sehingga menjadi 2 cos kuadrat X dikurang 3 cos X dikurang 2 sama dengan 0. Nah, kemudian kita misalkan suatu variabel lain, P sama dengan cos X, sehingga ini menjadi 2P kuadrat dikurang 3P dikurang 2 sama dengan 0. Lalu ini kita faktorkan, kita kalikan A dan C-nya sehingga didapat negatif 4. Maka faktornya adalah negatif 4 dan positif 1. Lalu bentuk faktornya 2P dikurang 4 dikali dengan 2P ditambah 1 sama dengan 0, jangan lupa dibagi 2. Nah, ini yang bisa dibagi 2, sehingga menjadi P dikurang 2. 2P ditambah 1 sama dengan 0. P sama dengan 2 dan P sama dengan negatif setengah. Nah, kita kembalikan P kita menjadi cos, berarti kita dapatkan bentuk cos X sama dengan negatif setengah. Nah, cos itu bernilai setengah pada sudut 60 derajat. Sedangkan dia negatif di kuadran 2 dan juga kuadran 3. Nah, kuadran 2 berarti 180 derajat dikurang 60 derajat, dapatnya adalah 120 derajat. Sedangkan kuadran 3, 180 derajat ditambah 60 derajat, dapatnya adalah 240 derajat. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah 120 derajat dan 240 derajat. Nah, jadi jawabannya adalah A. Lanjut ke soal nomor 7. Jika 2 sin kuadrat 3x ditambah 3 cos 3x sama dengan 0, untuk interval x besar dari 0 dan kecil dari 180, nilai x yang memenuhi adalah. Nah, hampir sama dengan soal sebelumnya, kita memanfaatkan rumus identitas trigonometri, sehingga ini menjadi sin kuadrat 3x sama dengan 1 dikurang cos kuadrat 3x. Kenapa kita ubah sin kuadrat 3x menjadi 1 dikurang cos kuadrat 3x? Agar ini menyamakan bentuk persamaannya. Oke, ini langsung saja kita ubah sin kuadrat 3x-nya menjadi 1 dikurang cos kuadrat 3x ditambah 3 cos 3x sama dengan 0. Nah, ini kalikan ke dalam, 2 dikurang 2 cos kuadrat 3x ditambah 3 cos 3x sama dengan 0. Nah, ini disusun negatif 2 cos kuadrat 3x ditambah 3 cos 3x ditambah 2 sama dengan 0. Nah, ini boleh kita kali dengan negatif 1, sehingga ini menjadi 2 cos kuadrat 3x dikurang 3 cos 3x dikurang 2 sama dengan 0. Nah, kemudian kita misalkan P sama dengan cos 3x. Sehingga ini menjadi 2P kuadrat dikurang 3P dikurang 2 sama dengan 0. Lalu kita kalikan A dan C-nya untuk mencari faktornya, didapat negatif 4. Dan hasil ini adalah negatif 4 dan positif 1. Nah, sehingga bentuk faktornya adalah 2P dikurang 4 dikali dengan 2P ditambah 1, jangan lupa dibagi 2. Sehingga yang dibagi 2-nya adalah 2P dikurang 4, kita dapatkan P dikurang 2 dikali dengan 2P ditambah 1 sama dengan 0. Berarti P sama dengan 2 dan P sama dengan negatif setengah. Nah, di sini kita kembali mengganti P menjadi cos 3x, sehingga cos 3x sama dengan negatif setengah. Nah, seperti soal nomor 7, cos yang negatif setengah adalah 120 derajat dan juga 240 derajat. Nah, bedanya soal nomor 7 dan soal nomor 6 adalah ada 3x. Berarti kita harus menggunakan rumus yang memuat bentuk K, sehingga ini menjadi 3x sama dengan 120 derajat ditambah K dikali 360 derajat.
Dan 3X sama dengan 240 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Nah, ini semuanya boleh sama-sama kita bagi 3, sehingga menjadi X sama dengan 40 derajat ditambah K dikali 120 derajat. Yang satunya lagi X sama dengan 80 derajat ditambah K dikali 120 derajat. Nah, kita coba dari K sama dengan 0 didapat X sama dengan 40 ditambah 0 dikali 120 derajat, hasilnya adalah 40. Untuk K sama dengan 1, X sama dengan 40 derajat ditambah 1 dikali 120 derajat, hasilnya adalah 160 derajat. Lalu untuk K sama dengan 2, berarti X sama dengan 40 derajat ditambah 2 dikali 120 derajat, kita dapatkan hasilnya 280 derajat. Ini sudah melewati interval. Kita pindah ke bentuk persamaan yang kedua. Untuk K sama dengan 0, berarti X sama dengan 80 derajat ditambah 0 kali 120 derajat. Kita dapatkan 80 derajat. Untuk K sama dengan 1, X sama dengan 80 derajat ditambah 1 dikali 120 derajat. Hasilnya adalah 200 derajat. Nah, ini sudah melewati interval. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 40 derajat, 80 derajat, dan 160 derajat. Jadi jawabannya adalah E. Kita lanjut ke soal yang nomor 8. Himpunan penyelesaian dari tan kuadrat dikurang 3 sama dengan 0 untuk interval X dari 0 sampai 360 derajat adalah. Nah, di sini kita harus mengingat bentuk A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan A dikurang B dikali A ditambah B. Sehingga bentuk tan kuadrat X dikurang 3 sama dengan 0 bisa kita ubah menjadi tan kuadrat X dikurang 3 itu sama dengan akar 3 yang dikuadratkan sama dengan 0. Bentuk tan kuadrat dikurang akar 3 kuadrat bisa kita gunakan bentuk A kuadrat dikurang B kuadrat yang menjadi A dikurang B dikali A ditambah B. Sehingga ini menjadi tan X dikurang akar 3 dan tan X ditambah akar 3 sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan tan X sama dengan akar 3 dan tan X sama dengan negatif akar 3. Kita tahu bahwa tan yang bernilai akar 3 itu adalah tan 60 derajat. Nah, sehingga karena ada yang positif dan juga ada yang negatif, berarti kita perlu mencari kuadrannya masing-masing. Tan bernilai positif di kuadran 1 dan juga kuadran 3. Sehingga jika dia 60, berarti pada kuadran 1 itu langsung 60 derajat. Sedangkan untuk kuadran 3 itu artinya 180 ditambah 60 derajat, hasilnya adalah 240 derajat. Nah, sedangkan yang bernilai negatif itu di kuadran kedua dan juga kuadran keempat. Nah, kuadran kedua itu adalah 180 derajat dikurang 60 derajat, hasilnya 120 derajat. Dan kuadran yang keempat, 360 derajat dikurang 60 derajat, hasilnya adalah 300 derajat. Jadi himpunannya adalah 60 derajat, 120 derajat, 240 derajat, dan 300 derajat. Jadi jawabannya yang tepat adalah C. Kita lanjutkan ke soal nomor 9. Himpunan penyelesaian dari cos 4x ditambah cos 2x sama dengan 0 untuk x dari 0 sampai pi adalah. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa nama trigonometrinya sudah sama, tetapi variabelnya berbeda. Yang satu adalah cos 4x dan yang satu lagi adalah cos 2x. Maka kita perlu menggunakan rumus sudut rangkap untuk menyelesaikannya. Nah, kita tahu bahwa sudut rangkap itu memiliki 3 rumus, jadi kita harus memilih rumus yang sesuai dengan pasangannya, yaitu cos 2x. Maka yang kita pilih adalah rumus yang kedua, yaitu 2 cos kuadrat x dikurang 1. Nah, karena di sini cos 4x, maka kita bisa mengubah cos 4x menjadi 2 cos kuadrat 2x dikurang 1. Jadi cos 4x berubah menjadi 2 cos kuadrat 2x dikurang 1 ditambah cos 2x sama dengan 0. Nah, bentuk ini bisa kita susun menjadi 2 cos kuadrat 2x ditambah cos 2x dikurang 1 sama dengan 0. Nah, bentuk ini kita misalkan terlebih dahulu. P sama dengan cos 2x, sehingga kita dapatkan bentuk kuadrat 2p kuadrat ditambah p dikurang 1 sama dengan 0. Maka ini kita faktorkan, dikalikan A dan C nya, kita dapatkan negatif 2.
maka faktornya adalah positif 2 dan negatif 1 yang menghasilkan jumlah 1. Sehingga ini menjadi 2P ditambah 2 dan 2P dikurang 1 dibagi dengan 2. Yang bisa dibagi 2 adalah 2P ditambah 2, sehingga kita dapatkan P ditambah 1 dan juga 2P dikurang 1 sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan P sama dengan negatif 1 dan P sama dengan setengah. Lalu kita kembalikan bentuk P menjadi cos 2X, sehingga kita dapatkan cos 2X sama dengan negatif 1 dan cos 2X sama dengan setengah. Nah, di sini cos yang bernilai negatif 1 itu hanya 180 derajat, sedangkan cos yang bernilai setengah itu adalah 60 derajat dan positif di kuadran 1 dan kuadran keempat. Nah, kuadran 1 itu langsung 60 derajat, sedangkan kuadran 4 artinya 360 derajat dikurang 60 derajat, didapat 300 derajat. Nah, karena di sini sudutnya itu berupa 2X, berarti kita menggunakan rumus yang memuat nilai K. Sehingga kalau kita operasikan, 2X sama dengan 60 ditambah K dikali 360, kemudian 2X sama dengan 180 derajat ditambah K dikali 360, dan juga 2X sama dengan 300 derajat ditambah K dikali 360. Nah, bentuk ini kalau kita bagi 2 semuanya, kita dapatkan 30 derajat ditambah K dikali 180. Lalu yang bentuk kedua ini 90 derajat ditambah K dikali 180 derajat. Nah, bentuk yang ketiga ini 150 derajat ditambah K dikali 180 derajat. Nah, kita coba untuk K sama dengan 0, X sama dengan 30 ditambah 0 dikali 180 derajat, hasilnya 30. Untuk K sama dengan 1, X sama dengan 30 ditambah 1 dikali 180 derajat, hasilnya 210 derajat. Ini sudah melewati interval. Nah, kalau yang ini untuk K sama dengan 0, X sama dengan 90 ditambah 0 dikali 180 derajat, hasilnya 90 derajat. Untuk K sama dengan 1, 90 ditambah 1 dikali 180 derajat, hasilnya 270 derajat. Sudah melewati interval. Dan yang ini X sama dengan 150 derajat ditambah 0 kali 180 derajat, hasilnya 150 derajat. Untuk K sama dengan 1 ini menjadi 150 derajat ditambah 1 dikali 180 derajat, hasilnya adalah 330 derajat. Kalau kita lihat interval, maka jawabannya adalah 30 derajat, 90 derajat, dan 150 derajat. Dan bentuk ini harus kita jadikan ke dalam pi. Caranya adalah 30 derajat per 180 derajat dikali pi. Nah, ini sama-sama kita bagi dengan 30 sehingga menjadi 1/6 pi. Kalau yang ini 90 derajat per 180 derajat dikali pi, maka hasilnya adalah, karena di sini per 6 semuanya, berarti sama-sama dibagi 30, 2/6 pi. Sedangkan yang 150 ini sama saja dengan 150 derajat per 180 derajat dikali pi, hasilnya adalah 5/6 pi. Nah, jadi jawabannya yang tepat adalah E. Oke, kita lanjutkan ke segmen yang kedua dari latihan mandiri, itu soal nomor 5 sampai soal nomor 8. Silahkan di screenshot terlebih dahulu dan dikerjakan nanti. Kita lanjutkan ke soal nomor 10, nilai dari sin 105 derajat adalah. Nah, untuk ini kita harus ingat materi sin A ditambah B dan juga sin A dikurang B. Nah, bentuk sin 105 derajat itu bisa kita dapatkan dari sin 60 derajat ditambah 45 derajat. Di mana 60 derajat ditambah 45 derajat hasilnya 105 derajat. Nah, sesuai dengan rumus sin A ditambah B, kita dapatkan ini sin 60 derajat dikali cos 45 derajat ditambah cos 60 derajat dikali sin 45 derajat, sama dengan setengah akar 3 dikali setengah akar 2 ditambah setengah dikali setengah akar 2. Hasilnya adalah 1/4 akar 6 ditambah 1/4 akar 2. Jadi jawabannya adalah E. Lanjut ke soal nomor 11, bentuk dari 1 ditambah tan 20 derajat dikali tan 80 derajat per tan 20 derajat dikurang tan 80 derajat adalah. Nah, ingat bahwa kita punya bentuk
tan A dikurang B sama dengan tan A dikurang tan B per 1 ditambah tan A dikali tan B. Ternyata bentuk ini hampir mirip tetapi tidak terlalu mirip, di mana bentuk pembilang dan penyebutnya ini terbalik, sehingga ini harus kita modifikasi menjadi 1 per tan 20 derajat dikurang tan 80 derajat per 1 ditambah tan 20 derajat dikali tan 80 derajat. Hasil ini sama dengan 1 per tan 20 kurang 80 derajat. Nah, setelah bentuknya seperti ini, baru bisa kita gunakan rumus tan A dikurang B. Kita lanjutkan sehingga ini menjadi tan negatif 60 derajat. Nah, ingat bahwa tan negatif alfa itu sama dengan negatif tan alfa. Berarti ini menjadi 1 per negatif tan 60 derajat. Nah, sama dengan 1 per tan 60 derajat itu adalah akar 3. Nah, agar ini rasional, kita kali dengan akar 3 per akar 3. Maka ini kita dapatkan 1 per negatif 3 akar 3. Jadi jawabannya adalah B. Nah, ini boleh saja ya, negatifnya ke atas, negatif 1 per 3 akar 3. Lanjut ke soal nomor 12. Nilai dari 1 dikurang cos kuadrat 22,5 derajat dikali 2 sin kuadrat 15 derajat dikurang 1 adalah. Nah, rumus ini mirip dengan rumus cos 2x, yaitu rumus yang kedua dan ketiga. Bedanya, kalau rumus asli dari cos 2x sama dengan 2 cos kuadrat x dikurang 1, sedangkan di sini adalah 1 dikurang 2 cos kuadrat 22,5 derajat. Artinya ini terbalik. Begitu juga dengan yang rumus di sebelahnya. Seharusnya 1 dikurang 2 sin kuadrat x, sedangkan di sini 2 sin kuadrat 15 derajat dikurang 1. Nah, ini harus kita modifikasi dengan mengeluarkan negatif satunya, sehingga kita dapatkan ini 2 cos kuadrat 22,5 derajat dikurang 1 dikali, yang ini juga kita keluarkan negatif 1, sehingga kita dapatkan 1 dikurang 2 sin kuadrat 15 derajat. Nah, barulah ini bisa kita gunakan rumus cos 2x. Ini menjadi cos 2 dikali 22,5 derajat dikali dengan negatif 1 dikali dengan cos 2 dikali 15 derajat. Nah, negatif 1 dikali negatif 1 itu menjadi positif, sedangkan ini menjadi cos 45 derajat dikali cos 30 derajat. Nah, cos 45 derajat itu nilainya setengah akar 2 dikali dengan setengah akar 3. Jadi hasil akhirnya adalah 1/4 akar 6. Jadi jawabannya adalah E. Jadi sebelum kamu mengeksekusi soal, kamu harus perhatikan dulu apakah rumusnya itu sesuai dengan rumus aslinya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 13. Jika alfa adalah sudut lancip dan sin alfa sama dengan 1/3 akar 5, nilai dari cos setengah alfa adalah. Nah, ingat bahwa rumus cos setengah alfa adalah positif negatif akar dari 1 ditambah cos alfa per 2. Berarti kita di sini hanya memiliki sin alfa sama dengan 1/3 akar 5. Berarti kita harus cari dulu cos alfa. Nah, caranya adalah ini bisa kita modifikasi menjadi akar 5/3, di mana akar 5 ini adalah sisi depan dan akar 3 ini adalah sisi miring. Nah, karena cos alfa itu rumusnya adalah sa per mi, berarti kita bawa dulu ke segitiga. Nah, jika ini adalah sudut alfanya, berarti ini yang depan akar 5 dan miringnya 3. Maka untuk mencari sanya adalah akar dari 3 kuadrat dikurang akar 5 kuadrat. Sama dengan akar 9 dikurang 5 sama dengan akar 4, yaitu 2. Sehingga kita dapatkan cos alfanya adalah 2/3. Nah, setelah kita dapat cosnya, baru kita bisa mendapatkan cos setengah alfa sama dengan akar dari 1 ditambah cos alfa per 2 sama dengan akar dari 1 ditambah 2/3 per 2. Nah, ini boleh samakan penyebutnya menjadi 3 ditambah 2/3 per 2 sama dengan akar dari 5/3 dikali 1/2. Nah, ini penyebutnya kita jadikan kebalikannya dan lalu dikali, sehingga menjadi kali 1/2 sama dengan akar dari 5/6
artinya ini sama dengan akar 5 per akar 6. Nah, ini boleh sama-sama kita kali dengan akar 6 per akar 6, maka hasil akhirnya adalah 1 per 6 akar 30. Jadi jawabannya adalah E. Nah, kita lanjutkan ke latihan mandiri sisi yang ketiga. Nah, silahkan kamu screenshot soal nomor 9 sampai soal nomor 12. Oke, selesai ya. Lanjut ke soal nomor 14. Nilai dari sin 140 derajat dikurang sin 100 derajat per cos 140 derajat dikurang cos 100 derajat adalah. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita harus ingat dulu rumus sin alfa dikurang sin beta sama dengan 2 dikali cos alfa ditambah beta per 2 dikali sin alfa dikurang beta per 2. Sedangkan cos alfa dikurang cos beta sama dengan negatif 2 dikali sin alfa tambah beta per 2 dikali sin alfa dikurang beta per 2. Nah, berarti ini soal ini langsung saja kita ubah sesuai dengan rumusnya. Sin dikurang sin menjadi 2 dikali cos 140 derajat ditambah 100 derajat per 2 dikali dengan sin 140 derajat dikurang 100 derajat per 2 dibagi dengan rumus cos dikurang cos, yaitu negatif 2 sin 140 derajat ditambah 100 derajat per 2 dikali dengan sin 140 derajat dikurang 100 derajat per 2. Nah, ini langsung saja kita sederhanakan menjadi 2 cos 120 derajat dikali sin 20 derajat per negatif 2 sin 120 derajat dikali sin 20 derajat. Nah, ini yang sudah dibagi 2 ya. Nah, ini boleh kita sederhanakan dan kita tentukan nilai dari cos 120 derajat dan sin 120 derajat. Cos 120 derajat itu bernilai negatif setengah, sedangkan sin 120 derajat itu bernilai setengah akar 3. Nah, ini boleh negatifnya menjadi positif, kemudian setengahnya kita bagi sehingga menjadi 1 per akar 3. Lalu ini kita kali dengan akar 3 per akar 3 sehingga menjadi 1 per 3 akar 3. Jadi jawabannya adalah B. Kita lanjutkan ke soal nomor 15, soal yang terakhir. Bentuk dari 2 cos 97,5 derajat dikali cos 52,5 derajat adalah. Nah, soal seperti ini merupakan soal perkalian kosinus di mana cos alfa dikali cos beta sama dengan setengah dari cos alfa tambah beta ditambah cos alfa dikurang beta. Sehingga ini menjadi 2 dikali setengah dalam kurung cos 97,5 derajat ditambah 52,5 derajat ditambah dengan cos 97,5 derajat dikurang 52,5 derajat. Nah, bentuk ini boleh kita sederhanakan sehingga tinggallah cos 150 derajat ditambah cos 45 derajat. Nah, ini kita cari nilai cos 150 derajat adalah setengah akar 3 ditambah cos 45 adalah setengah akar 2. Maka kalau kita keluarkan negatif setengah, tinggallah akar 3 dikurang akar 2. Jadi jawabannya adalah A. Oke, kita lanjutkan ke sesi latihan mandiri. Itu soal nomor 13 sampai nomor 16. Silahkan di screenshot dulu. Kemudian soal nomor 17 sampai soal nomor 20. Oke, sudah selesai screenshot ya. Nah, demikianlah 15 buah soal pembahasan dan juga 20 soal mandiri. Semoga itu bisa membantu kamu dalam menghadapi ujian semester 1 untuk mata pelajaran matematika peminatan. Nah, saya doakan good luck untuk semuanya dan terima kasih sudah belajar dari channel ini. Sampai jumpa di semester 2.